warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Owin Hibalu. Saya adalah mahasiswa PPG PIN Sultan Amun Gorontalo tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum belajar, peserta didik diminta untuk berdoa bersama-sama. Doanya yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi zidni ilman wa razuqni fahman. Setelah belajar, berdoa. Tujuan yang pertama yang akan saya bacakan yaitu menyebutkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menunjukkan perilaku Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang paling baik dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama ini tidak hanya sekedar panggilan, namun juga mencerminkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha bijaksana, dan segala sifat kesempurnaan lainnya. Bahkan seorang muslim yang berdoa dengan menyebut nama Allah dalam Asmaul Husna akan dikabulkan atas izin Allah. Selain itu, ada hadis yang menganjurkan umat muslim untuk menghafalkan Asmaul Husna, bahkan dijanjikan masuk surga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Adalah hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Asmaul Husna memiliki nama-nama baik, dan Asmaul Husna juga ada 99 nama-nama baik Allah. Di sini saya akan menjelaskan hanya 5 nama-nama Asmaul Husna saja. Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di mana Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dalam pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kekuasaan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang zalim, membalas orang yang zalim, menayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Contoh perilaku dari Al-Aziz yaitu senang membantu orang. Yang kedua, beribadah istiqomah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Contoh dari perilaku terpuji dari As-Salam yaitu mengucapkan salam, bersikap ramah dan sopan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Kudus artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari kesertaan makhluk dengannya, dan Maha suci dari adaannya sesuatu yang menyerupainya. Contoh dari Al-Qudus yaitu mandi dengan teratur, menyapu, rendah hati. Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Contoh perilaku terpuji antara lain menciptakan rasa aman, menghadapi masalah dengan tenang dan bijaksana. Itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.